Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga kita diberikan Allah kesehatan dan kekuatan, terutama dalam mengemban banyak amanah di sekolah. Selain tuntutan sebagai guru dalam mengajar, membuat soal dan sebagainya, insya Allah kita juga harus melaksanakan amanah di kepanitiaan yang lain. Nah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, salam salawat senantiasa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjalankan apa yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga semakin banyak amalan sunnah yang kita laksanakan. Baik, untuk mengawali agenda pada siang hari ini, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara saya berikan ke pemandu oleh Ustadzah Afia, insya Allah untuk pembuatan soal bersama ini. Kemarin sudah ada beberapa yang japri langsung ke saya, lapor sudah selesai, ada 2 atau 3 orang sepertinya. Nah, mohon maaf karena ini ini bisa untuk sebelum saya berikan kepada Ustadzah Afi, mungkin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakumullah Ustadz Hendra yang telah membacakan beberapa ayat tadi. Semoga ini menambah keimanan, dan memang ini salah satu rehat kita dalam melaksanakan tugas, salah satunya dengan membaca atau mendengarkan Al-Quran. Selanjutnya untuk agenda pembuatan soal bersama ini, mungkin Ustadz dan Ustadzah bisa sembari menyiapkan, mungkin sebenarnya sudah ada yang 90% selesai, tinggal ada beberapa hal mungkin nanti yang akan
tanyakan langsung ke admin LMS ataupun ada yang baru mengawali mungkin. Nah, kalau yang baru mengawali bisa disiapkan surat surat pemberitahuan penulisan soal. Di sana sudah disampaikan berapa butir soal yang harus dituliskan dan sebagainya. Nah, monggo waktu saya berikan kepada Ustazah Afia. Monggo Afia. Ya, Ustazah. Bapak, aku juga lagi ngerjain soal. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya. Tak lupa saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan sampai detik ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan bareng-bareng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita, teladan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baik, langsung saja ya, saya izin share screen untuk sama-sama melihat panduan soalnya. Ini saya juga belum membuat soal, jadi sama nanti bareng-bareng sama-sama buat soal bersama-sama. Kemudian mohon Ustadz-Ustadzah nanti menyiapkan komputer ya, yang nanti akan digunakan untuk membuat soal gitu ya. Ini panduannya. Saya sudah ini mungkin yang kalau yang panduan pembuatan soalnya mungkin yang saya buat dulu ada sedikit ini ya. Mungkin kemarin Ustazah Khalifah menemukan ini. Kok ada tambahan dikasih 100 di ini soal berpasangan, nah gitu. Padahal dicari-cari nggak ada ya. Nanti kalau ada yang berbeda dari yang di panduan soal maupun cara yang sebenarnya, nanti mohon dipakai yang cara yang sebenarnya ini ya. Oke. Ini silahkan menuju ke LMS ya, alamatnya masih sama di e-learning.inhsolo.org.id. Kemudian silahkan ketik username sama alamatnya. Saya nggak punya ini ya, saya nggak punya username sendiri. Saya pakainya punya akademik. Ya, itu. Sampun, nomor dereng. Oke, kalau sudah kita login. Nanti kalau terlalu cepat, mohon diingatkan ya. Saya pakai standar saya sendiri. Iya, mencoba ini menyesuaikan juga. Terus kemudian ke ini ada beberapa ini ya course yang kita miliki. Nah, kita pilih salah satu aja. Kita pilih salah satunya. Kemudian jangan lupa untuk turn editing on. Turn editing on-nya, betul ya. Kemudian kita ke paling bawah. Ini course saya. Mungkin tidak terlalu rapi. Ada yang lebih rapi daripada saya gitu ya. Kemudian kalau topik kita habis, kita tambahkan topik. Boleh 1 atau 2. Kok saya senangnya 1 aja. Nah, ini kita hidden dulu ya, kita hidden dulu agar anak-anak tidak bisa melihat ini, karena ini sedang dalam proses pengerjaan. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah melihatnya kan jadi nggak ini ya, nggak rahasia lagi. Nah, jangan lupa untuk membuka ini juga surat pemberitahuan juga. Ini kalau bisa saya minta Word-nya ada nggak, Ustadz Faiz ya? Biar ini langsung bisa di-copy, kayak misalkan namanya, kemudian ini kalau misalkan bisa juga nggak apa-apa. Ya, kita buka ini ya, template penulisan soal ini, karena nanti kita akan copy paste biar lebih mudah ya daripada kita ngetik sendiri taktik gitu ya. Nah, ini kita ganti dengan penilaian tengah semester gasal. Ini nama topiknya ya, nama topiknya kita ganti jadi ini. Sebentar, Us, tadi caranya menghidden itu di mana, Us? Oh ya, caranya menghidden di sebelah kiri, di edit ini, kemudian ada edit topik, highlight, show topik.
Nah, di ini kalau dibuka matanya itu terlihat, kalau ditutup matanya dicoret. Oh Itu ya, nanti oke. jadi terhidden. Nah, ini sudah ada judulnya, tapi belum masuk ke kuisnya ya. Nah, untuk masuk ke kuisnya, untuk membuat kuisnya kita add activity or source. Nah, kita ini di sini mungkin Ustadz-ustadznya sudah sering sekali menggunakan ini. Nah, kita pakai yang kuis ya. Kuis. Kemudian ini nggak kelihatan. Kita add ya, kuis, add kuis. Nah, setelah ini kita akan masuk ke seperti ini tampilannya. Nanti ada nama, deskripsi, dan seterusnya. Kita juga kembali ke sini. Lihat ini ya. Oh ya, ya. Oh, mohon maaf. Benar. Ini nanti saya kasih nama dulu aja ya. Saya kasih nama dulu. Oh ya, deskripsinya ini belum saya edit ya. Untuk deskripsinya nanti kita akan edit setelah ini. Nah, quiz name itu kita copy dulu. Kita masuk ke kuisnya dulu ya. Ini yang atas nanti kita akan ulangi. Kita masuk ke nomor 5 dulu ini. Quiz name-nya adalah penilaian semester dasar. Copy paste aja di sini. Kemudian di sini ada deskripsi kuis. Ya mohon ini juga dibuka ya di tempat Ustazah ya. Ustazah selain membuka LMS-nya. Nah, di deskripsi kuis kita akan mengcopy paste juga ini petunjuk umum dan petunjuk khususnya. Kita coba aja. Nanti kalau misalkan berantakan kita ini aja, kita edit gitu ya. Ya, ini jadinya seperti ini. Kalau ngopi dari PDF, kita edit aja nggak apa-apa. Dan petunjuk khusus ya, ini ada nomor 5. Petunjuk khusus, kita kasih spasi lebih untuk petunjuk khususnya. Kemudian seperti tadi nomor 1, 2, dan 3 kita enter sendiri-sendiri gitu ya. Ini kalau Word ini langsung tercopy paste ya, nomornya Word. Mungkin ini bisa nanti misalkan mau diganti jadi nomor itu juga tidak apa-apa. Kalau ini ditebelin ya, ditebelin, diblok, terus dikasih bold ini ya. Oke, terus di petunjuk khususnya juga seperti itu. Nah, di petunjuk khusus juga seperti itu di bold. Nanti. Ya ini mungkin nanti dirapikan ya, biar rapi. Atau bisa pakai ini aja. Jadi pakai penomoran. Jadi di ini ada ini ya. Ini sudah bisa. Cuman nanti harus menghapus nomor lagi. Jadi nggak usah aja nggak apa-apa. Lebih mudah ya. Yang atas juga nanti di nomor aja. Tapi jadi anunya beda ya. Namanya spasinya beda ya. Sebaiknya dikasih ini aja. Tapi nanti jadi hilang ini apa namanya spasinya. Aja. Nanti biar dibenerin sama Kice lah, Kice biar ada kerjaan ya. Ya oke, mohon maaf Kice. Nah ini displaynya nggak usah di display aja, jadi biar ketika membuka yang terlihat itu. Nah kemudian ini ya untuk pengaturan timing kita atur waktunya adalah disesuaikan dengan jadwal kita. Nah kita lihat jadwal juga di pemberitahuan ya. Jadwalnya di mana ya? Oke, saya kelas 11 fisika itu Jumat 24 September jam 7.30 sampai jam 9. Nanti silakan dilihat jadwalnya masing-masing ya, jangan ikut-ikutan saya. Ini tanggalnya tadi di enable, kuisnya juga di enable, time waktunya juga di enable. Jadi saya tanggal 24 September ya. Ini jadi diganti tanggalnya 24.
Jamnya adalah jam 7.30. Nanti dikasih waktu untuk persiapan ya, sekitar 5 menit. Jadi jam 7.25. Jam 7.25. Ya, kemudian waktu berakhirnya juga harinya sama, tanggal 24. Ya, terus waktu selesainya adalah jam 9. Jam 9 ya, kita kasih tambahan waktu 1 menit ya. 1 menit, 5 menit. Jam 9 nanti jam 9. 9.30 tadi, 9 berapa sih? 9.00 ya. Jadi 9.05 aja. Ya, ini dikasih jeda waktu agar dia bisa close, atau ini juga bisa dikasih ininya ya. Waktunya adalah 90 menit. Kemudian open attempt are submitted automatically. Jadi kalau waktunya habis dia akan otomatis tersubmit gitu ya. Pengaturan yang paling bawah ini. Kemudian di grade-nya, nah kita lihat di sini. Ya. Ini sebenarnya bisa ya diatur ya, cuman saya belum diajari cara mengaturnya. Jadi nanti membuat kategori dulu, penilaian apa, penilaian tengah semester, penilaian tahun, penilaian harian, gitu itu diatur dulu. Kemudian grade to pass, ini KKM kita. Ini bisanya tuh dikasih 7 dulu. Nanti kalau misalkan mau dikasih 70, nanti diedit lagi karena di sana, di dalam sana, di kuisnya itu nilainya masih maksimalnya 10 gitu. Jadi kita belum bisa ganti di sini. Kemudian attempt allow ini berapa kali dia boleh mengerjakan. Nah, kita pilih 1. Ya, dia hanya boleh mengerjakan 1 kali saja. Kemudian layout-nya every question behavior-nya tidak usah diubah ya. Jadi dia tetap bisa acak nomornya. Kemudian ini feedback. Kemudian review option, ini ada banyak sekali pilihannya. Apa yang ditampilkan setelah dia selesai mengerjakan. Setelah dia ini ya mengerjakan dan kuisnya masih bisa dibuka, apa aja yang bisa ditampilkan. Kemudian kalau kuisnya udah ditutup, apa aja yang bisa ditampilkan. Nah, kita klik ini aja yang paling atas. Nanti otomatis ini hilang, kecuali mark itu nilainya. Kemudian feedback-nya, misalkan nanti kita kasih feedback ya, kalau kamu tuntas, kamu belum tuntas, kamu harus ulangi lagi. Tapi kita jarang ngasih seperti itu ya, paling nilai aja yang kelihatan. Nah, ini diklik semua ya, biar yang kelihatan hanya mark-nya saja, nilainya saja. Tuh. Terus ini ada penampakan appearance ya. Ada kita mau ngasih gambar apa enggak anaknya itu. Jadi nanti di nilainya itu ada gambarnya anak atau enggak gitu ya. Ada yang gambarnya dirinya sendiri, ada yang gambarnya aneh-aneh gitu ya. Kalau saya lebih senang no image. Kalau misalkan Ustadz mau milih ada small image-nya juga tidak apa-apa, atau large image juga enggak apa-apa. Nanti biar tahu, oh ini anaknya ini toh. Oh ini, nanti gimana, kan kita penilaiannya otomatis ya, jadi tidak berpengaruh. Kemudian ini angka di belakang koma, ini ada 0, 1, 2. Nanti nilainya hasilnya kayak apa Ustazah Eliza? Halo, Usel aja. Kalau penilaian setahu saya kok yang bulat ya, Us. Gitu ya, jadi 0 ya. Di belakangnya ya? Ya. Ya, jadi ini kalian biar nanti masuk ke impulsnya gampang, Us. Oke. Jadi nanti karena bentuknya puluhan, jadi ini di belakang koma 0 aja. Kemudian extra restriction, nanti misalkan, ini nggak usah ya, karena nanti kalau siswa masuk itu harus memasukkan password. Nah, nanti kita harus bagi password juga, dan nanti tidak kesusahan, jadi nggak usah. Nah, ini overall feedback. Ini opsional ya, kalau mau ngasih juga nggak apa-apa. Misalkan nilainya 100, wah nilainya sempurna. Kalau nilainya
80, kamu hebat gitu ya. Kalau nilainya 70, kalau nilainya 70 ke bawah nanti mohon maaf kamu harus mengulang lagi atau harus immediate fail. Ini opsional di surat pemberitahuan kayaknya nggak ada. Ini pesawat, enggak orang. Oke, kemudian common module setting ya. Ini nah ini ya. Make available. Ini kita ini ya. Memang hide dulu ya karena di depan kita tadi menyembunyikan gitu. Nanti kalau sudah tershow ini juga akan otomatis berubah gitu. Kemudian grup mode, ini separate group itu membedakan tiap kelas, jadi tiap kelas nanti nilainya akan kelihatan sendiri. Kemudian grouping, ini tidak perlu ya, grouping itu nanti biasanya fungsinya untuk membuat grup-grup di dalam kelas. Kemudian restrict access, nah ini misalkan kayak Pak Kastoto itu, ini ditambah restriksi biar kalau dia belum menyelesaikan ulangan terakhir, dia belum boleh mengerjakan. Nah, misalkan ini ya. Ini cuman misal aja, jadi ini opsional ya, ini kuis keterangan ini. Ini contoh aja, kalau di sini tidak ada ya, restriksinya tidak ada. Ya, karena nanti dia bersyarat harus selesai dulu sampai baru boleh dia oh ya, ini ya ditambah restriksi ini ya. Oke, ini ditambah restriksi untuk mulai pengerjaannya. Kalau mau menambahkan ini tidak apa-apa, kalau tidak mau menambahkan juga tidak apa-apa, karena misalkan kita belum mengoreksi itu juga nanti kesusahan kita sendiri, kita harus mengoreksi dulu sebelum ini dilakukan itu ya. Nah ini kita opsional aja. Nah ini yang penting adalah restriction date-nya, tanggalnya. Tadi ya sama dengan tanggal pelaksanaannya, tanggal 20 September jam 7.30, jam 7.25. Nah ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi ya. 7.5 salah. Benar. 7.30 ini ya, 7.25. Ini yang minimal ini, kalau mau nambah lagi nggak apa-apa. Nambah misalkan tadi ya restriksi activity completion untuk ulangan sebelumnya. Nah kemudian ini activity completion, nah kita pakai ini aja yang paling bawah ya, ada 3 pilihan. Yang paling bawah show activity as complete when condition are met. Nah nanti di sini ada pilihan dia udah melaksanakan ujiannya atau dia harus menerima ini nilai. Ini ada soal uraian apa enggak, USL? Ada ya? Nah, kalau enggak ada. Ada, Us. Enggak ada. Enggak ada. Kalau misalkan ini harus menerima apa namanya? Harus menerima nilai untuk complete activity, harus tercentang. Itu berarti dia harus menerima nilainya. Jadi kalau misalkan ada uraiannya, ya alhamdulillah enggak ada. Nanti kalau misalkan ada uraiannya kita harus koreksi dulu. Nah ini sebaiknya ini aja. Ya student must view this activity to complete. Ini sama. Ya, yang atas saja ya. Jadi yang atas aja cukup. Oke. Terus yang selanjutnya tidak perlu ya. Teks tidak perlu. Kemudian kompetensi tidak perlu. Nah, kemudian save and display. Sudah bisa mengikuti atau belum? Ini saya dari atas ke bawah. Memang kayak gini. Oke, ada pertanyaan dulu. Sampai sini. Insya Allah sudah ya, asalkan sesuai dengan petunjuknya itu insya Allah sudah benar. Kemudian kita save and display. Nah, nanti akan penampakannya akan seperti ini. Nah, ini masih ada tulisan merah, no question have been added yet. Jadi ini belum ada soalnya gitu. Nah, kemudian kita mohon maaf kita ke depan dulu ya. Kita ke depan dulu.
kita lupa tadi mengedit untuk topiknya. Jadi kita ke depan sini, yang ada judulnya seperti ini. Kita mau edit topik ya. Di sebelah kiri ada edit, tapi yang atas ya, yang di penilaian yang di topiknya, Kita edit topik. Terus kita cari di surat pemberitahuan ini. Ayo kita Di paling atas ya, seperti ini. Penilaian tengah semester. Nah, kita copy ke sana. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nanti dibedarin sendiri ya. Nanti di formatnya ke tengah. Kemudian tanggal, hari tanggalnya. Nah, ini kita buat di tengah. Ini ada panah ke bawah. Kita center. Nah, ini bisa di bold ya nanti untuk bisa di enter satu lagi. Nanti untuk formatnya kalau misalkan berubah nanti biar di setting di setting kece aja ya. Nah, kemudian save change. Nah, nanti penampakannya akan seperti ini ya. Ini harusnya memang ada tabelnya ya, karena kita kopinya dari PDF, jadi nggak ada tabelnya. Kalau dari Word, insya Allah ada tabelnya. Oke, kemudian tadi saya dapat titipan untuk memasukkan kice ya, di sini. Jadi ini aja ya. Ini nggak usah kemana-mana, nggak usah ke atas, nggak apa-apa. Ini di sebelah kiri ada partisipan, kita klik. Jadi ini ada folder, ada partisipan, ada badge, ada grades. Di situ kalau kita mau melihat nilai anak-anak per kelas itu bisa. Nah, ini partisipannya kita klik, kemudian kita enroll user. Kita cari kice saya siapa ya, Us? Adakah yang menjadi kice saya? Halo? Ya, sementara saya Kelas 10 siapa, kelas 11 siapa, 12 siapa gitu sekali. Coba salah satu kici aja Us dengan masukkan. Oke, nanti saya kasih misalkan Uskolif gitu ya. Tapi nggak mungkin ya. Coba lah. Kayaknya Uskolif kelas 12. Uskolifatun Nasriyah. Nah, kita cari namanya. Kita ketikkan namanya aja kalau kita hafal namanya. Kalau enggak ya kita cari satu-satu. Nah, kemudian cohort ini memang ada pilihannya ya, ada SMA, ada SD, ada ini. Nah, kalau kita pilih SMA, kita akan memasukkan semua peserta di SMA, termasuk murid, guru, kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya akan masuk ke dalam course kita. Maka kita jangan pilih apa-apa, dikosongin aja ya. Cohortnya ini kita kosongin aja. Nah, kemudian assign role-nya kita pilih non-editing teacher, atau kalau dia masih bisa mengedit berarti teacher, jadikan teacher ya. Karena nanti dia tidak kice tidak hanya melihat aja, tapi juga diperkenankan untuk mengedit mana yang belum benar ya, formatnya terutama. Kalau soalnya enggak boleh ya. Ini ya, kemudian enroll. Nanti Uskolifah sudah ada di sini. Ya sudah, satu enroll user. One enroll user. Oke, kita kembali ke sini ya. Untuk kembali ke course, ini ada apa ya, linknya, jadi nggak usah dari dashboard lagi. Oke, kemudian kita ke paling bawah lagi. Kuis kita. Nah, kuis kita belum ada isinya tadi ya. Kita klik aja kuisnya tadi. Kemudian kita edit kuis. Kita edit kuis. Oh ya, sini ini nanti diganti 100 ya. 100 apa 1 sih? 100 ya? 100 apa jumlah soalnya? Ya, nanti bisa dikonfirmasi lagi ke kicenya 100 ataukah sejumlah nilainya, karena untuk yang versi yang kemarin itu
1 ya. Jadi masing-masing soal itu nilainya 1, sehingga maksimum grade-nya adalah jumlah soalnya. Karena nanti misalkan di analisis itu dimasukkan ke analisis soal, valid atau tidak, reliable atau tidak, itu tinggal memasukkan saja, tidak usah membagi menjadi 1. Nah ini ya, ini saya ajari dulu untuk mengimport atau mengekspor soal. Karena mungkin kita udah punya di soal yang tahun lalu gitu ya. Saya punya di dashboard tahun lalu. Saya mungkin juga akan pakai beberapa soal tahun lalu juga. Nah kita pilih course kita di tahun lalu. Ini sudah di sini ya. Tapi kita mau menuju ke bank soalnya. Jadi diklik ini, klik ini, kemudian more. Kemudian masih di course administration ya. Kemudian di paling bawah ada question bank. Question bank. Nah, terus kemudian sudah masuk ke sini, nanti kita ekspor. Kita ekspor. Nah, kita pilih ininya ya. Ini kemarin saya udah nyoba pakai model XML itu. Ekspornya ada, tapi importnya nggak ada. Jadi kita pakai ini XHTML format aja. Kemudian terus kita ke sini. Oh ini ya. Ini kita dulu cari dulu ya soal fisika, soal PAS. Nah soal kita di mana gitu ya? Di soal PAS kah? Kemarin saya sudah import yang soal PAS ya. Atau kita cari dari kategori kita dulu sebentar. Saya kayaknya nggak buat kategori yang PTS ya, jadinya saya campur ya, yang PTS maupun di soal biasa itu campur gitu. Saya kayaknya belum ngubah ya. Oke, nanti kalau misalkan kita udah punya ya, yang tulisannya PTS di soal tadi di default for fisik. Jadi default for fisik itu kita nyimpan soalnya itu di mana gitu. Namanya apa gitu. PAS atau PTX. Kalau PAS kemarin udah saya ekspor dan import, jadi saya ini aja. Yang soal biasa aja. Nah, kita tiap kuis itu bisa juga dikasih ya. Jadi biar beda-beda namanya. Nah, kemudian kita ekspor question profile. Terus kemudian kalau ada kayak gini di continue. Nanti akan belum ya. Nah, kayaknya kita harus memilih dulu. Oke, jadi ini ya. Ini ini udah selesai ya, udah berhasil ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau XHTML itu nanti bentuknya kayak sesuai dengan browser kita. Saya pakainya ini Microsoft Edge ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita ke tempat kita yang terbaru, di course kita yang terbaru. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini terus kita seperti tadi caranya, cuman kita import gitu ya. Caranya kita import sama caranya ke question bank atau langsung import di sini juga nggak apa-apa. Kita import. Nah, kita tadi pakainya apa sih? XHTML loh, kok nggak ada? Kok nggak ada ya? Salah ya. Tadi harusnya pakai yang lain aja. Nah, kita kembali ke course lama lagi. Pakai model kayaknya, Us. Oh ya. Soalnya harus disamakan antara yang diekspor dan diimport. Kalau beda nanti nggak bisa gitu ya. Oke. Kita kesini lagi. Saya izin sebentar ya. Anaknya manggil izin sebentar ya. Nanti saya kembali lagi. Sembari menunggu mungkin sambil menyiapkan yang akan ditanyakan biar sekalian mumpung ada Master Afia. Ya, saya mau tanya Ustazah.
Pertanyaannya nanti langsung ke Us Afia Mawon Us. Disiapkan dulu Mawon. Oke, saya sudah kembali. Kita kembali ke course lawak dulu ya. Tadi menyesuaikan yang mau diekspor dan diimport gitu ya. Kalau nggak ada ya seadanya di situ yang ada gitu. Yang ada di situ apa? Kayaknya tadi ada ya key format ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita buka satu tab lagi ya, biar kita bisa melihat. Kok nggak bisa ya? Ini tambah satu tab, terus kita klik LMS ini, atau tadi ya ketik lagi. Dan lebih mudah itu ditambah ke favorit ini, dikasih bintang. Nah, ini yang mau diekspor, ini yang mau diimport. Nah, kita harus menyamakan yang ada di situ adanya apa. Nah, kalau di sini kita import gitu ya. Nah, di sini ada icon, blackboard, embed, exam view, key format, missing word, model XML, dan sebagainya. Tapi kok di sini cuman ada ini ya. ya model XML aja ya, sama. Yang penting ada yang sama gitu. Ini juga nanti ada XML-nya. Oke. Tadi ya, seperti tadi ya caranya ya, di export question to file. Nah, kalau kita klik continue, nanti sudah otomatis terdownload di sini. Oke, kok tidak terdownload? Oke, kalau enggak kita berarti ini memilih ya soal yang mana yang harus kita import gitu. Misalkan kita semuanya gitu ya. Kita semuanya itu berarti klik di T ini, kita nanti semuanya akan terekspor. Oke, kita ulangi lagi ya, gak apa-apa ya. Ya, memang ini dicoba-coba seperti itu nanti sampai bisa. Oke, nah ini ya udah terdownload ya. Tapi kok nggak ada. Oke. Yang jelas caranya seperti itu. Ini kayaknya tempat saya ini jadi gagal ya blog ini. Jadi nggak bisa pakai yang XML model tadi. Jadi pakainya yang apa ya? Ya pokoknya yang antara yang diekspor dan diimport itu sesuai. Coba kita pakai yang ada ya, keyboardnya aja lah. Udah jam 11. Ya, kemarin saya udah nyoba untuk soal saya, tapi nggak bisa. Nah ini ya, ini key format udah bisa. Nah, importnya juga sama, nanti kita pakai key format juga. Choose file, jadi tinggal choose file, kemudian choose file lagi, kemudian kita tempatnya di mana? Kalau saya seringnya itu di download ini, question ini. Ya. Kemudian upload file. Kemudian import. Ya, ini kalau tulisannya seperti ini udah berhasil. Yang penting formatnya sama gitu ya antara yang diimport dan diekspor. Wah, soalnya banyak banget.
Ya, jadi continue aja ya. Nanti saya sudah punya bank soal buat PAS, buat PTS. Nanti PAS jangan ada training kayak gini ya. Harapannya udah bisa menyimak rekaman aja atau enggak pokoknya praktek langsung gitu. Nah, Terus kemudian mungkin diulang sedikit untuk cara importnya tadi, Us. cara importnya, oke. Cara importnya sama ya kayak tadi ke Gerigi, kemudian ke More paling bawah, kemudian course administration. Ini yang paling bawah ada question bank. Terus kita klik ini aja atau langsung import juga bisa gitu ya. Kemudian di sini ada barnya. Nah, kita klik import. Kemudian format kita tadi apa? Kalau saya kan tadi nyoba XML ini gagal ya downloadannya ya. Terus yang HTML ternyata nggak ada ya. Dan yang bisa itu GIF format. GIF format di import ada, di export sini juga ada. Jadi kita pakai GIF format aja. Tinggal klik ini, kemudian pilih filenya yang mana. Tadi ya, choose file ini. Kita pertama udah ekspor dulu ya, udah ekspor, terus kemudian jadi file terdownload seperti ini, kita baru bisa import gitu. Nanti import open, terus upload file, terus nanti import. Misalkan ada soal banyak, kita continue gitu ya. Kalau ini saya import lagi nanti soalnya double gitu ya. Jadi nanti misalkan ini ya. Nah, ini seperti ini. Kalau mau import beneran berarti nanti continue. Kalau ini saya tadi udah berhasil import, jadi nggak usah. Oke. Sampun jelas. Ya, insya Allah sudah. Oke, kemudian kita mau membuat soal ya. Ini saya close aja ya yang sini. Kita mau membuat soal, kita ngambil dari soal tahun lalu. Nah, nanti semoga masih ada waktu juga untuk membuat soal secara manual gitu ya. Nah, ini kita edit quiz. Kemudian di sini ada seperti ini ya, ada tampilan seperti ini. Kemudian ini kita add new question, itu kalau membuat soal secara manual. From question bank itu tadi dari bank soal. Kalau random question itu kita dari bank soal tapi soalnya itu acak. Jadi di bank soal itu udah ada 100 soal misalkan. Nah, di sana kita ambil 10 soal. Nah, nanti acak soalnya. Nah, ini yang mana dulu nih? New question apa dari ini? Dari bank soal dulu. New question aja. Oke, new question ya. Ini ya, tadi saya belum persiapan soal baru, jadi saya ngarang aja ya. Nah, ini multiple choice. Kemudian kalau true false nanti benar salah, ada soal matching. Nah, ini sesuai juga dengan ketentuan yang ada di pemberitahuan soal. Soalnya kayak apa gitu ya. Nah, ini soalnya ya. Ini bentuk dan jumlah butir soal udah ada. Multiple choice-nya. Ini udah ada daftarnya ya, 40, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, PJOK itu 25 masing-masing, seni budaya 40, prakarya 30, dan seterusnya. Untuk fisika, multiple choice-nya 5, multiple answer-nya 5. Gitu ya. Nah, kita coba buat ya yang multiple choice dan multiple answer. Oke. Nah, kita ke multiple choice. Jadi multiple answer sama multiple choice nanti sama-sama kita pakai multiple choice gitu ya. Cuman soalnya jawabannya kita kasih nilai ya. Multiple answer itu kita kasih nilai lebih dari satu jawaban. Tapi kalau multiple choice hanya satu jawaban yang benar. Gitu. Nah, untuk soal baru kita seperti tadi ya. Biar kita mudah itu kita buat ini di sini ya. Karena di sini udah ada penilaian tengah semester, jadi pakai ini aja. Jadi nanti soal kita yang kita buat selama penilaian semester tengah semester ini tersimpannya di sini, ini kategori ini. Nah, kalau misalkan di sini atau di fisika ini ya, kita masih secara umumnya masih campur sama soal ulangan, sama soal
soal important tadi. Tapi kalau di sini kita akan dapat spesial dari penilaian tengah semester aja. Kemudian kita kasih question name. Question name-nya itu adalah judul soalnya itu. Misalnya elastisitas ya. Elastisitas 1 gitu ya, misalkan. Itu karena ada banyak elastisitas soalnya. Kemudian question text-nya. Nah, misalnya apa ya? Gue jadi ngarang begini ya. Arang aja. Ya, benda sebuah pegas ditarik dengan gaya 20 Newton bertambah panjang, maaf ya, panjang 5 cm misalkan. Tentukan konstanta pegasnya. Nah, sebaiknya kita memang sudah menyiapkan soalnya ya, sehingga kita tinggal copy paste gitu ya, tidak seperti ini ya. Konstanta pegasnya adalah gitu ya, kalau soalnya pilihan ganda titik-titik ada pilihannya, biasanya soalnya ada titik-titiknya seperti ini. Ya. Nah ini kita hitung jawabannya gitu ya, 50 dibagi 0,05. Jadinya 5.000 jawabannya. Nah, kita nanti ini 5.000 per meter, atau misalkan ya. Oke. Atau misalkan di atas sudah dikasih satuannya gitu ya. Di atas sudah dikasih satuannya, jadi kita nggak usah ngasih di bawah. Tapi nggak apa-apa misalkan dikasih. Nah, ini jawaban yang benar ya. Ini kita kasih 100 gitu. Jangan khawatir nanti jawaban ini akan teracak kalau kita centang ini shuffle the choice, sehingga nggak mungkin jawabannya A terus gitu ya. Kita bisa aja jawab benernya di A terus, tapi jawaban di anak-anak nanti kelihatan bukan A terus. Ini sama ya. Nah, kalau soal fisika lebih gampangnya ini ya, tinggal ganti angkanya doang. Gitu. Iya. Oke. Nah, misalnya ini ya. Jadi ini udah ada. Nah, ini 0,5. Oke, jadi seperti ini. Nanti yang jawaban benar kita kasih nilai 100. Ini untuk satu jawaban benar saja. Nah, untuk tadi ya default mark-nya itu 1. Nanti kita bisa juga ganti di depan tadi. Kemudian general feedback-nya ini tidak usah. Oh ya, untuk one answer only, ini untuk multiple choice. Nanti misalkan jawabannya lebih dari 1, kita pilih yang multiple answer. Ini kita pilih ini dulu. Kemudian pilihannya kita kasih ABC tapi yang besar, gitu ya. Oke, sebentar. Kemudian save change. Nah, silakan dicoba dulu. Bentar ya. Oke. Sudah jelas apa belum? Nah, ini nanti sudah ada satu soal. Nah, ini biasanya nanti dikasih apa namanya? Kasih ini ya. Judul ya untuk multiple answer atau multiple choice. Multiple choice ya. Jadi ini pensil ini berguna ya. Bukan nggak ada gunanya ya, tapi digunakan untuk mengubah ini jenis soalnya. Sudah jelas apa belum? Ya, insya Allah. Monggo yang ada yang mau bertanya, Ustaz Afia ini. Oke, mohon maaf ya kalau di rumah jadi ada suara anak-anak.
Bertanya, Us. Ada yang tanya tadi siapa ya? Tanya Us. Di chat ya? Uh, Apa gitu? Kak Oke. Farhan dan Usdani kalau Siapa nggak tadi salah. yang tanya? saya dulu boleh, Us. Langsung aja kalau tanya. Kalau chat saya jarang baca. Saya Us. Sriono. Nggih, monggo Insya Pak Allah Sri. udah bisa semua ya. Pas Karena ini pembuatan memang soal tadi, sudah Us. sering kali kita gunakan. Gitu ya. Nggih. Nah ini Pas pembuatan Us Maaf, Us. Fatimah raise hand. Silakan Us. pas pembuatan soal tadi, Us. Itu kan pas setelah question text itu kan di bawahnya ada default Silakan mark. Ustazah Fatimah. Kalau mau bertanya. Gus Afia, ini ada suara Ustadz Riono masuk mboten? Pak Sri masuk, Pak Sri. Ya, Mohon maaf, tidak. Us. Masuk nggak nih Afia. suara saya? Safia nggak masuk kayaknya, Us. Nggak ada ya? Ayo Pak Jadi Sri. ya. Nah kita coba untuk soal yang ada gambarnya. Gitu ya. Misalkan, Kan nggak masuk, Safia. tadi ya. Gus Afia. Halo Gus Afia. Mawon. Kalian bertiga di mana? Gus Afia. Sebelum diteruskan, banyak yang tanya Us. Misalkan apa ya? Assalamualaikum. Ya. Halo Gus Afia. Jadi untuk soal yang Gus Afia. Abut ini apa? nanti kita buat ada gambarnya, gitu ya. Pilihannya ada gambarnya ya. Kita buat satu soal lagi, new question untuk ini untuk multiple answer dulu ya. Nanti matching true false juga mungkin saya kasih contohnya. Nah, ini tadi ya elastisitas 2. Nah, berikut ini yang merupakan ya, elastis adalah ini ada banyak jawaban gitu ya. Di sini bisa dikasih gambar itu bisa ya. Jadi kita insert gambar misalkan. Ini ada plastisin di sel image gitu. Kemudian kalau saya seringnya di download ya, jadi download tanya saya itu banyak. Gambarnya sekali. kok bagus sekali. Gambar misalkan. Tuh, ya. Warna-warni. Saya juga. Kemudian ada lagi. Wow, mana ini? Lempung. Lempung itu apa sih bahasanya? Tanah liat ya, tanah liat. Ya, terus ada apa lagi ya? Tadi. Ada adonan kue. Adonan kue. Ya, misalkan ini ya, jadi nanti bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Sendiri ya. Oke, terus satu lagi karena ada 5 pilihan benda plastis ya. Kemudian yang satunya adalah apa ya? Ya, kita aja dulu lah. Nah, ini kita insert gambar ya. Di sini ada banyak sekali pilihan. Mungkin kita bisa klik satu-satu, nanti ada tulisannya. Nah, ini unordered list, ada ordered list, gitu ya. List yang ada angkanya, ada urutannya. Kalau ini tidak ada urutannya. Nah, ini kita cari yang gambar. Gambar itu insert or edit image. Nanti browse. Kemudian kita choose file. Kemudian kita cari ya di sini. Kita bisa biar kelihatan gambarnya. Nah, nanti ini cara ini juga bisa untuk di soalnya. Di soalnya juga caranya sama, mengambil gambar sama seperti itu. Ya, ini description not necessary, ini dicentang aja ya, karena nanti kalau description necessary itu ada deskripsinya. Oke, izin sebentar. Pak Edi mau tanya.
Oke, lanjut ya. Mohon maaf. Ini tadi adonan kue ya. Ini benda plastis. Kita ganti benda plastis ya yang bisa dibentuk. Ya, Afia. Halo ini ada nilainya Afia. juga, nanti kita kasih nilai. Sepertinya Kita lihat dulu Afia jawaban tidak yang mendengar. benar itu berapa. Kalau ada 3 ya berarti 100 dibagi 3. Kalau ada 2 ya 100 dibagi 2. Jadi 50%, 50%. Ini description juga not necessary. Jadi dia melihat gambar aja. Ini ada tanya. Dari Tesmos ke LMS bisa nggak? Ini siapa ini yang tanya ini? Saya nggak tahu ya. Nanti tanya ke Us Asni saja untuk cara ekspor dari Tesmos seperti apa ya. Saya tidak ahli dalam hal pertesmos-tesmosan. Ya, di sini aja. Gitu. Ini juga tadi apa? Lagi tadi. Ini plastisin ya. Nanti caranya juga ketika mengupload gambar di atas ini, di soal. Di soalnya juga sama seperti ini. Ini saya contoh ngupload yang banyak gambar gitu aja. Kemudian satu lagi karet. Ada 5 pilihan ya, misalkan 5 pilihan yang benar 3. Saya contohnya ini. Terus satu lagi tadi. Munculnya Pegasus ya. Per. Oh, per atau Slinky ya. Di bahasa Inggris. Enggak soalnya menggambar. Sepedanya bagus. Gawe soalnya gambare, Pak Mario tanya. Ya, satu lagi ya. Maaf. Waduh, Mak. Di sini ya. Ya, ini ya. Nah, ini yang benar 3 dari 5 jawaban. Jadi kita kasih nilainya 100% dibagi 3. Ya, misalkan tadi ini benar ya, lempung ini benar. Jadi 33%. Jadi nanti kalau dia menjawab semuanya benar itu dia dapat 100 kali 3. 100 kali 3. 100 dibagi 3 dikali 3 lebih sih. Ya, dapat 100% gitu ya. Nah, kalau yang salah nggak usah kita urusi ya. Oh ya, di chat banyak pertanyaan. Oh ya, maaf. Oke. Langsung aja ya. Ini apa sih? Ya. Question name tidak bisa dilihat anak-anak. Jadi yang bisa melihat itu kita sendiri gitu ya. Jadi anak-anak nggak bisa lihat. Itu cuma buat pedoman kita aja. Kemudian apa? Saya belum bisa mendengar suaranya dan belum bisa membaca chatnya gitu ya. Diimpor sesuai petunjuk di surat, pakai TXT di notepad dan seterusnya. Pripun? Ini jadi ini sesuai dengan jenisnya aja. Yang penting diimport di pilihan import itu ada, di pilihan ekspor itu ada, gitu ya. Kita pilih itu. Dan sebaiknya kalau icon itu memang untuk soal yang hanya bacaan saja. Jadi apa-apa jawabnya apa, gitu ya. ABC jawabannya apa. Untuk gambar itu tidak support untuk apa ya? Untuk apa ya? Mungkin video itu juga nggak support. Tapi kalau GIF tadi itu bisa untuk gambar, untuk apa gitu. Oke, jadi boleh pakai itu kalau memang bisa. Tapi kalau gagal tadi pakai yang ini ya, pakai yang satunya ini, yang GIF yang saya coba tadi. Ini kok 33% masih gagal ya? Nah, should be 100% ya, should be 100%. Jadi gimana ini? Iya boleh misalkan kayaknya 33 kali 3 nggak 100% ini. Jadi bisa ya 40, 30, 30 itu bisa. Ya biar jadi 100 seperti itu bisa. Ini kayaknya nggak jadi 100 kayaknya. Oke, save change.
Hah, nggak bisa lagi. Ini gimana sih? Harus sabar Maaf, itu. saya kayaknya lupa ini gimana sih caranya? Oh iya ya teman-teman, maaf. Ini belum saya klik ya, one answer only. Ini kita klik multiple answer allowed. Jadi boleh lebih banyak, lebih dari satu jawaban. Banyak jawabannya. Ini kalau diklik insya Allah sudah benar gitu ya. Ya. Oke. Oke, terus selanjutnya kita add soal dari question bank ya. Kita add lagi terus question bank. Nah, di sini sudah banyak soal. Nah, kita tadi ngimportnya kemana itu harus jelas. Nah, tadi kita ngimportnya dari sini, P6 11. Ini minta tolong dihapus, bisa nggak? Nggak mau. Ya, saya hapuskan ya. Nah, ini ada banyak sekali soal. Nah, kita pilih yang sesuai dengan kehendak kita, gitu ya. Kan ada benda sekedar satu, ada fluida satu, ada. Nah, seringnya saya nggak buat ininya ya namanya, jadi malah kesusahan sendiri. Makanya kita membuat nama itu nanti fungsinya untuk seperti ini ya. Tadi Ustadzah Kurata tadi jawabannya gitu. Jadi saya kan dulu malas ya ngasih nama, jadi tak kasih angka-angka ini. Nah, kita malah kesulitan sendiri. Nah, itu boleh dikasih misalkan tema yang spesifik. Jadi enggak, kalau elastisitas kan masih ini ya, masih luas ya. Tapi kalau misalkan apa ya, menentukan apa, ini itu bisa dibuat seperti itu. Nah, ini saya sudah dapat beberapa soal. Nah, ini bisa ditambah lagi ya sesuka kita. Gitu, enak sekali kalau cuman yang short import gitu ya. Tapi boleh nggak USL? Apakah ada ketentuan soal harus berbeda sekian persen dari tahun lalu? Ada nggak? Ya, kemudian di-add kita aja. Nah, jerit-jerit otomatis kita dapat banyak soal. Oke. Soalku ya beda. Tidak bisa us Kurata, anak tidak bisa lihat ini. Ini tuh nggak kelihatan di anak us. Apa? Jadi anak cuma bisa lihat soalnya terus pilihan jawabannya itu dong. Ini bisa kita ini ya, kita lihat kayak gini ya. Ini tampilan di anak akan seperti ini. Nah, tampilan di anak seperti ini ya. Langsung soal, kemudian jawabannya apa? Kemudian ke soal lain juga sama. Ini ya. Ini nanti bisa pilih. Oh ya, untuk berbagai jawaban biasanya nanti bentuknya kotak seperti ini. Cuman tidak usah dikasih ini ya, tidak usah dikasih A, B, C, D. Biasanya 1, 2, 3 atau tidak usah ada ABC-nya, gitu ya. Ini ada pilihannya ya, apakah ada ABC-nya atau no numbering juga ada. 1, 2, 3 juga ada. Oke, itu ya sudah ya. Oh ya, untuk contoh soal lagi. Contoh soal lagi misalnya ini benar salah ada nggak sih di sini? Matching ya, true false ada ya. Misalkan matching ya, matching. Matching itu di surat pemberitahuan ada yang keliru sedikit ya, apa namanya? Di sana tidak ada nilai untuk matching. Jadi semua jawabannya itu memang benar dan nilai maksimalnya adalah 100%. Ini misalkan saya apa ya? Elastisitas lagi. Elastisitas lagi gitu ya. Bukanlah gelombang misalkan. Gelombang 1 gitu ya. Nah, ini saya tadi pakainya adalah nanti biasanya di sini itu ada petunjuknya apa gitu ya. Misalkan tidak hanya sekedar pasangkan pernyataan dengan jawaban yang benar, tapi kayak misalkan ada kayak soal AKM itu ada banyak sekali, misalkan ada puisi atau ada teks panjang gitu ya, itu juga bisa. Nah, ini saya pakai yang sederhana aja. Jawabannya. Oke. Nah, ini ada
pernyataan dan jawabannya. Misalkan apa ya? Gelombang ini. Nah, ini contohnya adalah gelombang longitudinal. Kemudian ada gelombang cahaya. Nah, ini ada transversal. Bukan transparan ya, transversal ya. Kemudian ada gelombang apa lagi ya? Gelombang elektromagnetik misalkan. Ini termasuk gelombang transversal juga. Dan misalkan ini ganti ya. Ini termasuk sinar X misalkan. Nah, nanti misalkan mau ditambahkan lagi juga tidak apa-apa. Gelombang pada tali. Pada gitar. Itu misalkan stasioner. Azan ya. Nah, nanti kita lebih mudah ya, kita nggak usah ngasih nilai yang mana, cukup kita menentukan pasangan jawaban yang benar. Kemudian save change. Satu lagi ya. Satu lagi untuk benar salah. Untuk benar salah juga tinggal kita add new question, kemudian true false. Ini untuk soal benar salah. Kita buat pernyataan, terus kita tentukan juga ini benar apa salah, gitu ya. Plus 2 karena tadi udah ya yang satu ya. Misalkan konstan sebanding gaya. Nah, ini jawabannya benar. Kalau dengan massa, dengan pertambahan panjang, jawabannya salah. Nah, ini tinggal ini ya, jawabannya benar atau salah. Kita tinggal menentukan dia benar apa salah. Nah, ini saya untuk soal saya ini salah. Udah gitu doang. Jadi untuk benar salah ini juga lebih mudah. Itu ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada ya. Insya Allah tidak ada. Ini alhamdulillah bisa saya rekam. Jadi nanti kalau masih ada yang belum jelas bisa disimak lagi rekamannya. Nanti insya Allah saya upload di YouTube juga atau di oleh panitia ya, terus ya. Itu dari pemberitahuan kayaknya cukup ya. Oke, jenis soalnya ini nanti dibaca lagi untuk yang dari pemberitahuan, lots-nya berapa, mods-nya berapa, host-nya berapa, AKM-nya berapa persen. Terus ini dibaca lebih lanjut. Oke, itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya Ustazah Eliza. Nggih, Us. Walah, sebentar. Enggak dengar ya? Mau tanya bisa, Us. Pak Sriono, Ustadz Sriono, Ustaz Afia bisa mendengar Ustaz Ji? Afia? Tadi headset saya ini jelas. Oh, suara saya bisa jelas? Jelas. Suaranya Ustazah Afia bisa. Enggak apa-apa, cuman tentang apa default tadi. Besok tak tanyakan Ustaz Akram atau yang lainnya Ya, bisa. sebenarnya Suara saya bisa didengar, Us? tidak terdengar ini. Headset saya bermasalah. Oh ya sudah, nanti insya Allah bisa saya tanyakan sama yang lain, enggak apa-apa. Saya di chat aja kalau enggak. Yes, Monggo siap, Us. di chat Ustadz Sriono mumpung Ustazah Afia ini. Ini pada angkat tangan kenapa? Ustazah Fatima tadi. Guru Kedung Timur juga. Enggak, nanti saja saya tanyakan sama yang lain. Sebenarnya mudah kok ini. Oh gitu ya. Oh iya. Kalau lepas headsetnya malah bisa. Tapi suara saya tadi kedengaran apa enggak? Jangan-jangan enggak kedengaran. Jelas, Us, jelas. Oh ya. Tadi jelas, tapi Us Afia yang nggak mendengar suara dari kita tadi. Gitu. Ya, mohon maaf ya. Ini headsetnya kayaknya perlu diperbaiki.
Sekarang sudah bisa dengar, Us? Sudah mendengar? Sudah bisa. Ya. Oh, ini Us, saya mau tanya. Pas yang di bawah soal tadi, di bawah question text tadi, itu kan ada default mark. Itu fungsinya untuk apa ya? Default mark itu sebenarnya? Default mark itu adalah nilai setiap soal itu berapa. Saya coba share screen. Oh, gitu. Nah, berarti ini diisi satu ya? Di depan sini, Ustaz. Jadi bisa diubah di sini, ini bisa diubah lagi. Jadi nanti nilai di dalam tadi bisa berubah di sini. Misalkan kita tentukan 2 atau berapa. Kita tinggal enter aja. Ini ya, ini sama kayak yang di dalam tadi. Default mark-nya. Oh, ada. Iya. Oke, terima kasih, itu saja, Us. Oke. Ustazah Fatimah masih raise hand? Pasukan gedung tim Ustaz Mario? Mario masih di mute, Ustaz. Tapi waktunya mepet Us atau nanti saja tak aja Japri Us Avia. Oh, nggih. Nggih. Karena teknis Us. Oh, nggih. Teman nggih, Us. Nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Insya Allah nanti rekamannya saya share juga. Nanti atau panitia ya nge-share gitu ya. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan terlalu cepat atau seperti apa, nanti bisa menghubungi saya juga misalkan ada kesulitan. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Us Afia. Meskipun sudah diulang-ulang, tetap ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan. Termasuk ekspor import itu juga sering gagal coba lagi nganten nggih. Nanti insya Allah tadi rekaman tadi bisa di-share atau kalau mau jalur singkat tadi bisa menghubungi Ustazah Afia atau teman terdekat yang sekiranya bisa membantu terkait dengan pernak-pernik LMS. Insya Allah cukup dari kami untuk hari ini. Semoga soal bisa segera diselesaikan dan Kice nanti insya Allah akan akan Japri untuk lebih mempertegas dari data Kice-nya siapa. Insya Allah Kice akan menjabri ke ustadzah yang bersangkutan untuk memasukkan siapa. Seperti halnya kemarin saya sudah dijabri Ustadzah Holif, oh berarti saya harus memasukkan Ustadzah Holif ke LMS saya selaku teacher agar bisa membantu kita dalam mempersiapkan soal PTS. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun atas kerawuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.